Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Wulandari dari kelas Fisika Dik C 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek, yaitu membuat gambar kerja peserta didik. Nah, berikutnya ini adalah cover dari LKPD yang telah dibuat, yang berjudul Lembar Kerja Peserta Didik Berbantuan PET Simulation dengan materi usaha dan energi. Kemudian, ini adalah petunjuk penggunaan dari LKPD. Yang pertama, lihatlah peta konsep yang mengarahkan alur berpikir Anda. Kedua, baca dengan cermat petunjuk percobaan yang terdapat pada lembar kerja peserta didik. Ketiga, baca dan pahami setiap kegiatan percobaan yang terdapat pada lembar kerja peserta didik ini dengan cermat. Keempat, amati dan perhatikan gambar yang ditampilkan pada kegiatan mengamati. 5. Bentuklah kelompok guna melakukan kegiatan mengukur yang ada. Keenam, diskusikanlah hal-hal yang berkaitan dengan percobaan sesuai dengan persamaan ataupun perbedaannya pada kegiatan mengklasifikasikan. Ketujuh, buatlah kesimpulan sesuai dengan petunjuk pada kegiatan menyimpulkan. 8. Ikuti perintah pada kegiatan mengkomunikasikan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan yang 9, kerjakanlah pertanyaan yang telah dibuat pada kegiatan memprediksi sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah peta konsep dari materi usaha dan energi yang terdiri dari usaha dan energi. Energi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik dan energi potensial ini membentuk energi mekanik dan berlaku hukum kekelangan energi. Nah, dalam usaha juga terdapat daya, hubungan antara usaha dan energi kinetik dan hubungan usaha dan energi potensial. Nah, ini adalah materi usaha dan energi. Pertama itu konsep usaha. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pengertian usaha dalam fisika. Untuk memahami pengertian usaha dalam fisika, perhatikanlah uraian berikut. Ini adalah gambar dari salah satu konsep usaha dalam fisika. Nah, ini rumus usaha dalam fisika yaitu W sama dengan F kali S, di mana F sama dengan gaya, S adalah perpindahan, dan W adalah usaha. Nah, kemudian bagaimana usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap sebuah benda jika arah gaya tidak searah dengan perpindahan benda tersebut. Nah, ini adalah rumusnya. W sama dengan F kali S cos alpha. Ini keterangannya. Nah, ini adalah kesimpulan dari konsep usaha sendiri, yaitu usaha sebagai proses menghasilkan gerak pada benda oleh pelaku gaya, dan usaha sebagai hasil kali skalar antara vektor gaya dan vektor perpindahan benda. Ini adalah hubungan usaha dan energi. Ya, dapat kita lihat gambarnya. Dengan keterangan, untuk gambar A, seseorang yang sedang memindahkan atau menarik sebuah balok kayu. Selama itu, orang telah melakukan usaha, dan selama itu pula ia telah mengeluarkan energi. Yang gambar B, seorang atlet angkat besi sedang mengangkat barbel. Nah, selama barbel bergerak ke atas, dikatakan atlet tersebut melakukan usaha, dan selama itu pula atlet mengeluarkan energi. Dan selama barbel terangkat di atas kepala dan diam, dikatakan atlet tidak melakukan usaha.
walaupun atlet tersebut mengeluarkan energi untuk menahan benda tersebut. Gambar C, seseorang sedang membawa buku dari suatu tempat ke tempat lain. Selama orang tersebut membawa buku, dikatakan tidak melakukan usaha, walaupun orang tersebut telah mengeluarkan energi. Yang D, seseorang sedang mendorong tembok dan tembok tidak bergerak. Selama itu pula, orang dikatakan tidak melakukan usaha, walaupun selama ia mendorong tembok, ia telah mengeluarkan energi. Nah, yang kedua ini ada konsep energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Apabila ada beberapa sistem, kemudian sebuah sistem pertama memberikan usaha pada sistem kedua, energi akan dipindahkan dari sistem pertama ke sistem kedua. Nah, ini adalah konsep dari energi kinetik. Gaya merupakan penyebab perubahan gerak benda. Untuk memindahkan suatu benda diperlukan energi. Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak disebut energi kinetik. Rumus dari energi kinetik sendiri yaitu adalah EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Dengan keterangan EK adalah energi kinetik dalam joule, dan M adalah massa benda dalam kilogram, dan V yaitu kecepatan gerak benda dalam meter per sekon. Kemudian ini adalah teorema usaha energi. Usaha yang dilakukan oleh gaya total pada partikel selalu sama dengan perubahan tenaga kinetik partikel. Ini adalah konsep energi potensial. Contoh lain tentang energi potensial adalah energi potensial gravitasi. Nah, kita ambil sebuah pemisalan buah apel yang jatuh dari pohonnya dengan ketinggian h meter. Bagaimana perubahan energi potensialnya dan perubahan energi kinetiknya? Berapa energi kinetik apel saat sampai di permukaan tanah? Nah, ini juga ada penjelasannya. Nah, ini usaha yang dikerjakan bumi pada apel adalah W sama dengan F kali S, di mana kita ketahui sebelumnya F adalah M kali G. Jadi didapatkan rumus usaha yang dikerjakan bumi pada apel adalah W sama dengan M kali G kali H. Kerja bernilai positif karena arah gaya sama dengan arah pergeseran, yaitu ke bawah. Apel jatuh dari pohon dengan ketinggian H. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi positif karena arah gaya sama dengan arah pergeseran apel, yaitu ke bawah. Nah, perubahan tenaga potensial apel atau delta EP sama dengan EP2 kurang EP1. Tenaga potensial di permukaan tanah bisa dianggap 0. Maka delta EP sama dengan W. Jadi, EP2 kurang EP1 sama dengan W sama dengan mg kali H. Nah, EP1 adalah energi potensial di permukaan tanah. Maka tenaga potensial saat apel berjarak H adalah EP sama dengan mg kali H. Ini adalah LKPD usaha dan energi. Terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, dan prosedur kerja tentunya. Nah, kompetensi dasar pada LKPD ini adalah menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja dengan energi, dan perubahan energi serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Indikatornya, pertama, mendeskripsikan konsep usaha dan energi, menjelaskan energi kinetik, energi potensial, dan menganalisis hubungan antara usaha dan energi. Tujuan pembelajaran pada LKPD ini adalah mampu mendeskripsikan konsep energi kinetik dan usaha, mendeskripsikan hubungan usaha atau kerja dengan energi kinetik dan energi potensial, serta mendeskripsikan penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Nah, dalam LKPD ini terdapat 2 praktikum. Praktikum pertama yaitu mengenai konsep usaha. Terdapat petunjuk penggunaan
Pertama, kerjakan eksperimen secara berkelompok. Kerjakan latihan soal secara individu setelah berdiskusi dengan teman satu kelompok. Bacalah ketentuan pelaksanaan eksperimen dengan baik dan teliti. Ikuti tahapan dalam LKPD ini dengan baik. Gunakan referensi yang telah disarankan guru atau buku referensi lain. Tanyakan pada guru jika terdapat hal-hal yang belum dipahami. Nah, tujuan dari praktikum pertama ini adalah dapat menganalisis konsep usaha melalui kegiatan praktikum, dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya usaha, dan dapat menganalisis besarnya usaha pada benda. Nah, ini terdapat perumusan masalah, yaitu terdapat sebuah mobil yang mogok di tengah jalan, kemudian seseorang mendorong mobil tersebut dengan menggunakan satu tangan. Namun, mobil tersebut tidak bergerak. Seseorang tersebut mencoba mendorong mobil kembali dengan menggunakan dua tangannya. Hasilnya, mobil tersebut dapat bergerak maju. Nah, ini adalah rumusan masalah dari praktikum pertama. Kenapa saat didorong menggunakan satu tangan, mobil tersebut tidak bergerak? Namun saat menggunakan dua tangan, mobil dapat bergerak. Padahal saat mendorong seseorang tersebut telah mengeluarkan energi. Lalu bagaimanakah seseorang dikatakan telah melakukan usaha? Nah, di sini terdapat alat dan bahan, yaitu berupa laptop atau komputer, software pad interaktif simulation, dan alat tulis. Langkah percobaan. Nah, sini kita akan mempraktikkan secara langsung ya. Dalam percobaan yang pertama ini mengenai hubungan gaya dan usaha. Kita membuka software pad simulation-nya. Ya. Kemudian langkahnya mengklik menu fitur tambahan. Ketiga, mengatur koefisien gesek menjadi 0,1, mengatur massa benda menjadi 100 kg, mengatur posisi awal benda menjadi 0,1 meter, mengatur sudut lereng menjadi 0 derajat, dan mengatur gaya terapan menjadi 200 Newton. Ini kita coba. Ini menjadi 0,1, posisinya menjadi 0,1 meter, bidang miringnya 0 derajat, dan gayanya 200 Newton. Nah, ini kita jalankan. Nah, sebelum di posisi 15 meter, lebih baik kita berhenti karena apabila barang ini tertumbuk dengan tembok di depannya, maka akan dihasilkan energi kinetik sebesar 0 dan kecepatannya 0 meter per sekon. Nah, ini sudah kita dapat energi kinetiknya berapa, usaha ya terapkannya berapa, gayanya juga berapa, sudah terdapat. Kemudian langkah 9, mengamati dan mencatat hasil usaha terapan pada tabel pengamatan. Untuk mengulangi percobaan, tekan tombol hapus pada program. Ini kita hapus. Ini kita hapus untuk mengulangi percobaannya. Kemudian mengulangi langkah 3, 5, dan 6 dengan mengubah gaya terapan menjadi 300 Newton, 400 Newton, 500 Newton, dan 600 Newton. Kemudian hasil dari percobaan kita letakkan di tabel pengamatan yang ini. Nah, percobaan yang kedua mengenai hubungan perpindahan dan usaha. Langkah-langkahnya sama seperti yang di atas.
Hanya bedanya gaya terapannya 300 Newton. Ini ya. 300 Newton. Posisinya di 0,1 meter. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini hasilnya kita dapat gayanya berapa, energi kinetiknya berapa, dan usaha terapannya berapa. Kita catat, kemudian kita ulangi langkah 3, 5, dan 6 dengan mengubah posisi awal menjadi 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Kemudian hasil percobaannya kita catat di tabel pengamatan. Nah, ini adalah pertanyaan dari praktikum pertama tadi, yaitu melukiskan grafik yang menggambarkan hubungan antara gaya dan usaha, menganalisis grafik hubungan antara gaya dan usaha, melukiskan grafik yang menggambarkan hubungan antara perpindahan dan usaha, menganalisis grafik hubungan antara perpindahan dan usaha, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar usaha pada percobaan yang telah dilakukan, dan bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Ini adalah kesimpulannya. Kolom kesimpulan. Nah, ini adalah praktikum yang kedua. Petunjuk penggunaannya sama dengan praktikum yang pertama tadi. Nah, tujuan pada praktikum kedua ini adalah menghitung besar energi kinetik benda pada bidang miring, menghitung besar energi potensial benda pada bidang miring, dan menganalisis hubungan antara usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Poin ketiga ada perumusan masalah. Pertama, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut dipercepat secara beraturan dengan kecepatan 55 meter per sekon. B. Seseorang mengangkat sebuah benda dengan ketinggian H1, kemudian mengangkat kembali benda tersebut hingga ketinggian H2. Nah, rumusan masalahnya, apa hubungan antara usaha dan energi kinetik, dan apa hubungan antara usaha dan energi potensial? Untuk alat bahannya sama seperti pada praktikum pertama, laptop, software pad interactive simulation, dan alat tulis. Langkah percobaannya sama seperti pada praktikum pertama. Bedanya kita di sini menggunakan ketinggiannya yang bervariasi. Pertama, yaitu dengan ketinggian 2 meter, kedua 2,5 meter, dan ketinggian ketiga adalah 3 meter. Ini ya. Ini adalah tabel pengamatannya. Pertama kita coba dengan massa 100 kg, ketinggiannya 2 meter. Ini kita hapus dulu. Gaya terapannya minus 200 Newton. Kita atur dari posisi 15 meter, ketinggiannya 2 meter. Kemudian kita jalankan sampai dia berhenti. Nah, sampai dia di titik 0 ya. Nah, kemudian kita catat gaya terapannya minus 200 Newton. Nah, kecepatan yang dihasilkan dicatat. Gayanya juga minus 200 Newton. Energi kinetik yang dihasilkan, energi potensial yang dihasilkan. Ini adalah gaya usaha yang dihasilkan. Kemudian kita catat di sini. Ini adalah
Ini adalah posisi terakhir, benda tersebut berhenti, ini adalah kecepatannya, ini adalah energi potensialnya, ini energi kinetik, dan ini adalah usaha yang dihasilkan benda tersebut. Nah, sebelumnya sudah saya lakukan percobaan ini dan mendapatkan hasil percobaannya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang pertama. Dapat kita lihat pada tabel pengamatannya. Dengan gaya yang bervariasi akan menimbulkan usaha yang dihasilkan juga bervariasi. Nah, ini adalah percobaan yang pertama pada tabel pengamatan. Dengan gaya yang bervariasi akan menimbulkan usaha yang dihasilkan juga bervariasi. Pembahasan pada tabel pengamatan yang pertama ini adalah dari hasil percobaan mengenai hubungan gaya dan usaha dengan posisi awal 0,1 meter dan posisi akhir 15 meter, maka diperoleh perpindahan benda sebesar 14,9 meter. Dapat disimpulkan bahwa nilai usaha bergantung pada besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Nah, ini adalah hasil percobaan yang kedua, terdapat di tabel pengamatan. Posisi awal benda di 0,1, 2 meter, 4 meter, dan 6 meter. Posisi akhirnya masing-masing 15 meter. Nah, ini gayanya 300 Newton. Dan usaha yang dihasilkan juga bervariasi. Pembahasan pada hasil percobaan yang kedua ini adalah percobaan mengenai hubungan perpindahan dan usaha dengan gaya yang diberikan sebesar 300 Newton. Dari hasil percobaan bahwa pada saat perpindahan sebesar 14,9 meter, usaha yang diperoleh sebesar 4.470 Joule. Pada saat perpindahan sebesar 9 meter, usaha yang diperoleh 2.700 Joule. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar usaha yang dihasilkan, dan semakin kecil perpindahan benda, maka semakin kecil pula usaha yang dihasilkan. Nah, kesimpulan dari percobaan pertama dan percobaan kedua ini adalah dari kedua percobaan tersebut diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya usaha, yaitu besar perpindahan dan besar gaya. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan diperoleh sebuah persamaan, yaitu W sama dengan F kali S. Besar gaya juga berpengaruh pada panjang atau pendeknya jarak perpindahan benda. Hubungan nilai gaya dan jarak perpindahan adalah berbanding terbalik. Semakin besar nilai gaya yang bekerja pada benda, jarak perpindahan benda semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang bekerja pada benda, maka semakin jauh jarak perpindahan benda. Ini adalah hasil percobaan dari praktikum kedua mengenai energi kinetik dan energi potensial. Dapat kita lihat sama-sama hasil tabel pengamatannya. Nah, dari tabel pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa untuk praktikum kedua, ketinggian bidang miring bervariasi, yaitu 2 meter, 2,5 meter, dan 3 meter, dengan massa benda yang bervariasi pula. Diperoleh posisi akhir benda berbeda-beda, tidak konstan, sehingga kecepatan, energi potensial, energi kinetik, dan usaha yang dihasilkan juga tidak menentu. Dari tabel pengamatan, kita ketahui bahwa besarnya energi kinetik yang dihasilkan dipengaruhi oleh besar kecepatan dan massa benda. Besarnya energi potensial yang dihasilkan dipengaruhi oleh massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda di bidang miring.
Dari rumusan masalah sebelumnya yang terdapat pada praktikum kedua, dapat disimpulkan bahwa besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, hubungan antara usaha dan energi potensial yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Nah, demikianlah hasil dari presentasi yang telah saya lakukan mengenai laporan proyek lembar kerja peserta didik materi usaha dan energi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.